adalah Eja Saputra. Selamat malam Musmar Ismail. Sebagai seorang suami, Bang Ari Kriting ini panutan gua. Hidupnya bahagia banget, istrinya cantik, anaknya ganteng. Dan kalau mudik cuma satu tempat. Ada satu kebiasaan baik Bang Ari Kriting yang gua ikutin di rumah tangga gua. Dia selalu memastikan istrinya happy. Tapi bedanya gue gak direkam dan gak diposting. Dia kalau nanyain Indah happy, direkam diposting. Mau nunjukin ke siapa sih Kak Indah ini happy banget? Hah? Mau pamer ke siapa sih? Oh mau pamer ke Mamat ya. Ke Mamat. Ke Mamat dia mau pamernya. Bang Ari Kriting nih nikah di umur yang gak muda, 36 tahun. Indah Permatasari menikah di umur 23 tahun. Pernikahan mereka fenomenal. Dituduh punya ilmu hitam. Enggak. Dia emang jago aja bohongin anak kecil. Anak kecil kan gampang takut sama yang beginian. Gampang takut. Bang Ari Kriting nih mukanya doang serem, hatinya baik. Tapi kebaikan dia cuman bisa lu rasain kalau lu udah ngobrol. Gue sekali ngobrol sama dia gue bisa ngerasain, oh Bang Ari ini baik, lembut. Tapi emang selama ngobrol gue nunduk. Takut gue. Kalau lu ngobrolnya sambil ngeliat dia, kelembutannya luntur. Minggu lalu dia ngasih gue semangat. Eja, semangat. Kau pasti bisa kasih pecah panggung itu. Karena gue sambil ngeliat muka dia, yang gue denger, Eja, saya pecahkan kepalamu. Bang Ari Kriting nih sama tahu kayak gue. Dia punya usaha kuliner juga. Dia jualan pisang goreng sambel, enak namanya Moala. Tapi bangkrut. Katanya punya ilmu hitam, masa bangkrut ya? Emang kuncinya bang, usaha kalau mau lancar itu doa orang tua. Lu gak punya itu sih, cari itu. Gue sebenarnya lagi kesel banget tau sama dia. Dia minggu lalu itu punya show namanya Mungkin Ada Benarnya. Gue kirimin nasi goreng Padang untuk kru-krunya. Yang harapannya mau gue dipromosin sama dia di Instagramnya, minimal ada story. Gak ada story sama sekali. Meledak HP lu Ari. Satu story aja enggak bantu apa adik-adian lu. Sekarang kalau ada yang bilang Bang Ari itu jahat, mungkin ada benarnya. Kenapa sih satu story aja lo bantuin usaha gua? Oh mungkin karena gue jual nasi goreng Padang. Lu gak suka orang Padang. Pras Teguh, lu gak suka Pras Teguh. Kalau emang lu suka orang Padang, bilang pakai mic, nasi goreng Padang si Gadang terbaik. Gak suka orang Padang teman-teman, gue Eja, thank you. Tepuk tangan buat Eja Saputra. Bang Ari, gimana Bang Ari? Menurut Bang Ari, Eja sama Mukmin ngerosting gimana? Udah bikin hati Iya. gitu Tidak, saya nggak? ini, kalian saya lihat senyum-senyum ini karena saya mendukung acara ini ya. Ah. Di dalam hati saya bergejolak. Maksud saya, kalian kalau ngerosting, jangan lupa juga kalau saya tuh orang timur. Oh. Ada sisi-sisi di dalam hatinya saya tuh kayak, pukul aja langsung. Jangan. Pukul. Jangan. Jangan, nggak boleh, jangan. Harus ditahan. Tapi kita akan dengarkan komentar dari Dewan Juri nih Bang Ari nih. Gimana kira-kira menurut Dewan Juri? Yang pertama silakan untuk Cing Abdel. Eja, yang gue perhatikan dan ini jadi nilai agak sedikit kurang adalah lo terlalu terburu-buru. Mungkin entah ke Eja atau ke siapa ya, dulu kita pernah bilang kalau memang itu terasa panjang mendingan dipotong aja, dipasin untuk 3 menit, jadi kita dengernya lebih enak gitu. Padahal menurut gue materinya bagus-bagus banget semua gitu. Mungkin karena bagus-bagus semua jadi agak sayang lo pengen kasih ger yang gede banget gitu. Cuma kayaknya untuk 3 menit dengerin segitu banyak materi, kita agak ngos-ngosan juga ya untuk ngikutinnya. Itu aja kalau yang secara materi lucu banget gitu. Terima kasih Cing. Ya. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya silakan berkomentar Bang Raditya Dika. Iya untuk Eja iya sih agak terburu-buru mungkin balik lagi ke yang kemarin tuh ya karena materinya banyak jadi bingung milihnya.
Pacing tuh kayaknya lebih penting daripada kita mau adu banyak materi gitu. Karena kalau pacingnya nggak tepat, maka menikmatinya pun jadi tersendat gitu. Nggak usah terlalu pikirin kalau banyak LPM tinggi, nggak gitu juga sih gitu. Tapi kualitas tawanya yang kita perhatiin gitu. Karena pacingnya baik, maka ke delivernya juga baik. Catatan aja sih, siapa tahu kan next penampilan lu banyak juga kan kita nggak tahu. Nah buat Mukmin, angle yang tadi tuh cukup personal ya. Nah menurut gue itu keuntungannya untuk main duluan. Jadi kalian bisa kalau lagi makan sop iga tuh, daging-dagingnya tuh bisa kalian ambil duluan tuh. Mudah-mudahan karena main pertama masih bisa terselamatkan. Tapi gue gak tahu kalau kalian mainnya di belakang-belakang nih terutama buat Mukmin ya. Bakal sepecah tadi apa enggak. Karena kita udah pasti dengar beberapa tema yang sudah dibawakan sama komik-komik yang lain. Sebagai penampilan pembuka sih menurut gue dua-duanya oke. Itu aja. Terima kasih Bang Raditya Dika. Berikutnya kami persilakan untuk Teh Nirina Zubir. Selamat malam Eja dan Mukmin. Selamat malam. Dan Ari Kriting yang sudah ikhlas sekali duduk di situ. Saya baru menyesalnya sekarang. Sebenarnya masukannya sama, kerasa tentang speed. Tapi aku udah gak ngebahas tentang itu karena performance kalian juga sebagai pembuka udah keren. Aku lebih kepada fashion kalian. Keren ganteng loh, tepuk tangan dong buat mereka. Iya sih, pokoknya sekarang gini kan ada 2 kali. We'll see ya, di yang kedua ini akan bagaimana. Ingat pacing, sekali lagi. So, kita lihat di performance kalian kedua, oke? Terima kasih. Terima kasih Teh Nirina. Berikutnya silakan untuk Bang Rian Andriadi. Oke, selamat malam Eja sama Mukmin. Sebelum mulai nilai gue pengen kasih tahu dulu, menurut gue penampilan kalian tadi bikin gue tidak bertanya-tanya. Jadi gue sekarang tahu kenapa kalian termasuk 4 yang masuk semifinal. Itu dulu pertama. Mungkin kalau gue agak sedikit berbeda ya sama 3 juri, izin ya yang udah ngomong gitu. Menurut gue perspektifnya benar, jadi mungkin aku mulai sama Mukmin dulu. Menurutku kamu memang secara pacing, secara ritme, secara pembawaan, ngatur jeda memang lebih bagus. Dan kalian berdua sama-sama kuat gitu. Tapi aku tadi ngitungnya aku tadi ngelihat teknis banget gitu. Karena udah dikasih tahu sama host 3 menit nih. Menurutku komik yang lucu kalau ngomongin LPM ya, itu kan dalam 1 menit paling enggak 3 sampai 4. Artinya kalau dikasih 3 menit paling enggak minimal kalian dapat 12 titik tawa, 3 kali 4 kan. Ini gue nyatet tadi Mukmin dapat 14, Mukmin 14, applause break sekali. Eja 15, applause break 2 kali. Di Suci 1, 2011, ada satu komika muda yang dikritik deliverynya terlalu cepat. Dari Padang juga. Ujungnya jadi juara 1. Di season 2, ada komika dari Bandung, dibilang modal ganteng doang, ngomongnya terlalu cepat. Ujungnya jadi juara 1. Menurut gua, lu harus lebih denger diri lu sendiri. Ini masukan yang bagus, tapi ntar di luar sana Eja adalah Eja sebagai penampil. Kalau memang dari rasa lu sebagai seorang penampil, ini ternyamannya gua dan gua nggak mau nyanyain bahwa gua dikasih berkah sama Tuhan ngomong gua cepet. Karena gua ngerasa di sini setup lu clean, punchline lu hit semua, sampai dapat applause break 2 kali gitu. Jadi itu pendapat yang bagus untuk dalam sebuah kompetisi, tapi kalau di luar sana Eja adalah seorang Eja yang nyerocos, hajar aja. Kalian berdua keren banget. Terima kasih Bang Rian. Selanjutnya silakan Pak Rendro. Silakan. Ya aku setuju sama semuanya, termasuk juga sama komentarnya Rian. Aku bisa melihat Eja misalnya. Kamu tuh setia banget atau konsisten banget dengan personamu. Family, keluarga dan soal makanan. Kamu masuk dari situ tapi tetap bisa merosting Ari. Karena tugas kamu memang itu. Menurut aku keren banget tadi. Dari visimu. Demikian juga Mukmin. Cuma mungkin ada satu. Ini bukan salah, bukan apa-apa. Tapi gini, aku juga selalu suka ketika seorang penampil di sana membawakan hal-hal yang bersifat budaya. Walau buat aku adalah bagaimana kamu ngulik, bagaimana kamu kreatif, itu yang terbaik. Keren semuanya.
Terima kasih Pak Dendro. Terima kasih, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Eza dan juga Mukmin.